Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillahi rabbil alamin. Dalam kondisi yang sehat dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk hari ini, untuk pembelajaran hari ini kita melanjutkan materi bab 6, yaitu pembahasan tentang perintah bertanggung jawab dalam menjaga amanah. Kemarin tentunya kita membahas pemahaman tentang dalil-dalil Al-Quran. Akan tapi untuk hari ini kita bahas tentang dalil hadis Nabi Muhammad SAW. Adapun dalil hadis sebagaimana yang ada dalam bab ini tentunya meliputi 3 macam hadis. Yang pertama adalah hadis riwayat Bukhari, yang kedua hadis riwayat Abu Dawud, dan yang ketiga hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tentunya kita akan bahas satu persatu dari materi hadis bagaimana yang ada dalam bab ini. Kita akan bahas materi bab hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi fal imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi warrajulu fi ahlihi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi wal mar'atu fi baiti zawjiha ra'iyatu wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha wal khadimu fi mali sayyidihi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Rawahul Bukhari. Adapun terjemahannya dari Abdullah bin Umar bahwa dia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin yang akan diminta pertanggungjawaban atas rakyatnya. Seorang suami dalam keluarganya adalah pemimpin, dan dia akan diminta pertanggungjawaban atas keluarganya. Seorang istri adalah pemimpin di dalam urusan rumah tangga suaminya, dan akan diminta pertanggungjawaban atas urusan rumah tangga tersebut. Seorang pembantu adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya dan akan diminta pertanggungjawaban atas urusan tanggung jawabnya tersebut. Berdasarkan hadis ini menjelaskan bahwa setiap manusia itu diberi tugas untuk memimpin atau menjaga, baik kaitannya dengan dirinya sendiri maupun dengan orang lain. Secara pribadi, seorang diberi tugas menjaga dirinya sendiri. Akan tapi juga tentunya bertugas untuk menjaga sesuai dengan kedudukannya. Di mana kedudukan orang itu, maka ia harus bertanggung jawab terhadap siapa yang telah dipimpinnya. Jadi, kesimpulannya
bahwasanya di dalam hadis ini berisi penjelasan bahwasanya setiap orang itu tentunya dijadikan sebagai seorang pemimpin dan setiap orang tentunya harus bertanggung jawab terhadap kepemimpinannya sesuai dengan tugas yang dibebankan kepadanya di hadapan yang dipimpinnya dan di dalam pengadilan Allah Subhanahu wa taala kelak. Yang pertama bahwasanya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Semua orang adalah pemimpin dan semua orang harus bertanggung jawab terhadap kepemimpinannya. Jadi intinya bahwasanya setiap manusia itu dijadikan sebagai seorang pemimpin sesuai dengan kedudukan masing-masing. Fal imamu ra'i wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Jika dia dijadikan sebagai seorang imam, maka seorang imam harus bertanggung jawab terhadap makmumnya. Warrajulu ra'in fi ahlihi ra'i wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Dan seorang laki-laki adalah seorang pemimpin. Dan dia juga harus bertanggung jawab terhadap kepemimpinannya. Seorang laki-laki di sini yang dimaksud adalah seorang suami. Maka di dalam hadis ini apabila seorang itu berkedudukan sebagai suami, maka dia harus bertanggung jawab terhadap keluarganya. Siapa yang dimaksud di dalam keluarganya di sini? Tentunya yang dimaksud dalam keluarganya di sini adalah seorang suami bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya. Jadi seorang suami dalam bahasan ini, maka kedudukan seorang suami di sini adalah bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya. Dalam arti seorang suami seharusnya mampu mendidik istri dan anak-anaknya hingga menjadi istri yang solihah maupun anak-anak yang solih maupun yang solihah. Wal mar'atu fi baiti zaujiha. Dan seorang istri harus bertanggung jawab terhadap kepemimpinannya. Di sini wal mar'ah artinya adalah seorang istri, maka seorang istri juga bertanggung jawab fi baiti zaujiha, di dalam rumah tangga suaminya. Yang dimaksud dengan rumah tangga suaminya di sini siapa? Yang dimaksud dengan rumah tangga suaminya di sini adalah terhadap putra-putrinya, terhadap anak-anaknya. Jadi seorang istri juga di dalam hal ini maka seorang istri juga bertanggung jawab terhadap keluarganya atau rumah tangga suaminya. Yang dimaksud dengan rumah tangga suaminya di sini adalah terhadap anak-anaknya maupun terhadap putra-putrinya. Harapannya juga bertanggung jawab di sini adalah mampu mendidik putra-putri di sini adalah menjadi putra-putri yang solih maupun yang solihah. Yang mana seorang istri di sini juga terhadap kepemimpinannya juga akan harus bertanggung jawab terhadap apa yang telah dipimpinnya. Yang selanjutnya wal khadimu ra'in. Wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Wal khadimu di sini adalah seorang pembantu. Jadi seorang pembantu di dalam fi mali sayyidihi, di dalam urusan harta adalah juga dianggap sebagai seorang pemimpin. Di mana seorang pembantu dijadikan sebagai seorang pemimpin di sini adalah bertanggung jawab di dalam menjaga urusan harta tuannya. Seorang
pembantu pun juga dianggap sebagai seorang pemimpin, dan seorang pembantu juga tentunya bertanggung jawab di dalam menjaga harta tuannya. Jadi misalkan seorang pembantu di sini tentunya terhadap harta tuannya, maka dia harus bertanggung jawab. Dimana dia misalkan mau meninggalkan rumahnya, tentunya juga harus berusaha untuk bagaimana agar supaya rumah itu tentunya aman, maka berusaha untuk mengecek atau mengunci apabila mau meninggalkan rumah sebagaimana rumah yang ditinggali oleh tuannya. Jadi di sini berdasarkan hadis riwayat Bukhari di sini menjelaskan bahwasanya semua orang itu adalah dijadikan sebagai seorang pemimpin. Tentunya seorang pemimpin di sini sesuai dengan kedudukan masing-masing, dan tentunya semua orang ini tentunya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai seorang pemimpin tentunya berusaha untuk menjaga sesuai dengan kedudukannya masing-masing. Harapannya dengan manusia itu dijadikan sebagai seorang pemimpin, harapannya tentunya bisa mempertanggungjawabkan sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis yang kedua, bagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, sebagaimana hadisnya. Di sini saya bacakan matanya aja agar supaya lebih jelas. Masih ingat apa yang dimaksud dengan matan? Matan di sini adalah isi daripada hadis atau lafal hadis yang disebutkan setelah sanad sebelum rawi. Jadi matan di sini adalah lafal hadis yang disebutkan setelah matan sebelum rawi. Hadis yang kedua saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Murus sabiyyu bis-salati idza balagha sab'a sinina wa idza balagha asyra sinina fatribuhu 'alaiha. Artinya, perintahkanlah anak-anak untuk sholat ketika mereka berusia 7 tahun, dan pukullah mereka jika tidak mau menjalankan sholat ketika mereka berumur 10 tahun. Nah, di sini hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulang kembali. Murus sabiyyu bis-sholati idza balagha sab'a sinina wa idza balagha asyra sinina fatribuhu 'alaiha. Perintahkanlah anak-anak untuk sholat ketika mereka berusia 7 tahun, dan pukullah mereka jika tidak mau menjalankan sholat ketika mereka berumur 10 tahun. Jadi tanggung jawab orang tua sesuai dengan hadis yang kedua adalah memerintahkan kepada anak-anak untuk mendirikan sholat. Dan tentunya di sini dibatasi umur 7 tahun. Kenapa kok dibatasi umur 7 tahun? Untuk pembiasaan agar nanti setelah dewasa dia sudah terbiasa sesuai dengan apa yang telah dididik ketika mereka telah berumur 7 tahun. Sebenarnya umur 7 tahun itu belum berkewajiban untuk melaksanakan sholat. Akan tapi 7 tahun di sini tentunya ditujukan atau diharapkan agar nanti setelah dewasa anak terbiasa untuk melaksanakan sholat ketika sudah dewasa. Dan di dalam hadis ini juga diperintahkan apabila umur 7 tahun kok masih meninggalkan sholat tanpa alasan yang jelas, tentunya
Orang tua juga diperintahkan untuk pukullah mereka jika tidak mau menjalankan sholat ketika mereka berumur 10 tahun. Nah, akan tapi pukulan di sini adalah bukan pukulan yang pukulan yang kasar, akan tapi yang dimaksud dengan pukulan di sini adalah pukulan yang mendidik. Contoh misalkan pukulan yang mendidik di sini adalah misalkan anak ketika umur 7 tahun meninggalkan sholat, maka contohnya adalah tidak diberi uang saku ketika yang biasanya diberikan uang saku setiap harinya. Itu contoh pukulan yang mendidik. Atau dengan pukulan yang tidak membahayakan. Itu contoh-contoh daripada pukulan yang mendidik. Dan dalil yang ketiga sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Matan hadisnya berbunyi, hakul muslimi al muslimi khamsun, raddus salami wa iyadatul marindi wa itba'ul janaizi wa ijabatud da'wati wa tasmitul atis. Yang artinya adalah hak seorang muslim kepada muslim lainnya ada 5, yakni yang pertama adalah membahas salam, yang kedua menjenguk orang sakit, yang ketiga mengantarkan jenazah, yang keempat memenuhi undangan, dan yang kelima adalah mendoakan ketika bersin. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lain meliputi 5 macam. Yang pertama adalah membalas salam, yang kedua menjenguk orang sakit, yang ketiga mengantarkan jenazah, yang keempat memenuhi undangan, dan yang kelima mendoakan terhadap orang yang bersin. Kewajiban kita adalah melaksanakan sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapannya tentunya berusaha untuk melaksanakan sesuai dengan apa yang telah diperintahkan Allah. Tentunya harapannya adalah menjadi orang yang benar-benar bertanggung jawab sesuai dengan apa yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena manusia itu tentunya di dunia ini adalah melaksanakan kewajiban, baik kewajiban yang diperintahkan di dalam Al-Quran maupun kewajiban yang telah diperintahkan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, serta berusaha untuk meninggalkan semua yang dilarang, baik yang dilarang dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, sehingga harapannya manusia itu mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Demikian pembahasan dari bab 6 tentang bertanggung jawab dalam menjaga amanah. Saya cukupkan sampai di sini. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.